Di salah satu versi menyampaikan ada seorang dewa dewi karena mereka hidup di kayangan dan melakukan kesalahan. Akhirnya dua orang ini dikutuk, diturunkan ke bumi. Yang perempuan, si dewi ini jadi babi atau jelek. Kemudian si laki-laki dikutuk menjadi anjing yang dikenal sebagai tumak. Mereka harus bertapa untuk menebus kesalahannya dengan harapan suatu saat nanti bisa kembali ke kayangan. Mereka berdua diasingkan. Nah, suatu ketika si babi ini melakukan aktivitas di hutan, tanpa sengaja si babi ini meminum air dalam patok kelapa yang tanpa disadari bahwa air itu adalah air seni seorang raja di sebuah kerajaan yang terkenal pada zamannya. Jadi posisi raja itu sedang berburu, kemudian kencing di sebuah batok. Nah, diambil atau diminum oleh si babi itu. Babinya siapa tadi? Babinya siapa? Seorang dewi ya. Dewi yang cantik tentunya. Dewi Asmoro. Asik. Nah, rajanya pulang tanpa waktu yang sudah berjalan, tanpa disadari si babi itu dengan meminum air seni si raja itu hamil. Jangan dipikirkan logis atau tidak ya, karena ini legenda. Hamil, kemudian lahirlah seorang putri cantik. Putri cantik itu apa namanya, berita seorang putri cantik di sebuah hutan terdengar oleh raja itu. Akhirnya putrinya dibawa pulang ke kerajaan. Karena turunan dewi, otomatis putrinya juga cantik. Mereka lingkungan kerajaan, raja-raja, pangeran, sultan slot nggak ada, tapi ya saat itu ya. Apalagi Doni Salmanan itu belum ada saat itu. Belum. Ferdi Sambo juga belum ada. Masing-masing kerajaan, pangeran dari beberapa kerajaan berebut, berperang, hanya memperjuangkan si putri cantik tadi. Kira-kira yang dilakukan putri itu apa menurut kalian? Ada yang tahu? Ngoprek itu? Iya. Karena sudah mengalirkan darah ribuan orang karena berperang, akhirnya putri itu memutuskan keluar dari kerajaan, kembali lagi ke hutan. Kira-kira kesibukan, kebiasaan, adat yang dilakukan orang-orang dahulu ketika di hutan apa kira-kira, Adik? Dari kayu bakar ya. Nulis status kayaknya juga enggak. Ngaret. Menggeni. YTTA. Misalnya oh, main Mobile Legends juga enggak. Kira-kira aktivitas nenek atau cari kayu yang lainnya? Berburu. Perempuan loh ya. Iya. Masak, matun. Iya. Tandur. Jangan terlalu jujur. Ya. Kebiasaannya adalah menenun baju. Nah, karena posisinya di saung, di gunung, tanpa sengaja alat pintalnya untuk menenun itu jatuh.
tanpa berpikir panjang, si putri itu mengucapkan, siapapun berarti bisa orang, bisa yang lainnya, bisa mengambilkan alat tenun itu ke atas diberikan ke saya. Jika laki-laki akan saya jadikan suami, jika perempuan akan jadikan saudara. Kira-kira yang ambil siapa? Mariadi. Yang ambil adalah Tumang. Tumang itu siapa? Bagus. Anjing ya? Anjing. Anjing. Dia ngambil alat tenunnya dibawa ke si putri atas tadi, yang di atas. Bagus. Karena dia memegang teguh ucapannya, janjinya, apapun yang terjadi dia harus siap menjadi istri dari si anjing. Dia harus siap. Dan di setiap malam bulan purnama, dia, si anjing itu berubah menjadi dewa yang tampan. Dan seolah-olah di alamnya sana mereka bermesraan dan lain sebagainya, yang akhirnya lahir anak laki-laki yang kita sebut sebagai Sangkurya. Kehidupannya yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya untuk makan, diantaranya adalah makan Daging berburu. iya, enggak cireng, enggak seblak juga enggak. Dia ingin daging menjangan atau kijang. Si putri tadi, Dewi Sumbi apa? Yang Sumbi tadi meminta Sangkuryang ditemani dengan Tumang atau anjing tadi untuk berburu. Nah, di tengah perjalanan berburu dia melihat seekor babi. Babi itu siapa? Dewi. Berarti apanya Sangkuryang? Bude. Baik, neneknya ya. Nenek moyang. Neneknya ya. Nah, si Tumang itu tahu bahwa babinya itu neneknya Sangkuryang. Ya tidak. Kira-kira si anjingnya, Tumangnya mau nggak mengejar si babi? Tidak mau. Kira-kira yang dilakukan Sangkuryang apa? Padahal dia disuruh ibunya untuk berburu. Yang dilakukan oleh si Sangkuryang adalah menakut-nakuti ke Tumang. Dengan cara apa? Memanah, seolah-olah akan membunuh si Tumang. Tapi tanpa sengaja kebetulan kena si Tumang. Tumangnya mati. Diambil hatinya, diberikan kepada ibunya. Berjalannya waktu, si Dewi tadi mengetahui bahwa yang dimakan itu adalah iya, si Tumang. Kira-kira marah atau tidak? Marah. Nah, di kemarahannya itu ibunya memukul dengan ulakan apa namanya, gayung atau centong Cobek. centong nasi itu ya, dipukulkan ke kepalanya dan sangat keras sampai membuat luka. Karena kemarahannya seorang ibu, dia tahu diri. Dia melarikan diri untuk menghilangkan rasa sedihnya. Si Sangkuryang itu berjalan merantau
berkelana dan merupakan seorang guru yang luar biasa hebatnya. Dan si ibunya bertapa, kemudian kalau ada di Sunda itu makanannya dedaunan ya, sayur mayur ya, beda dengan kita. Jadi dengan makan makanan sayur tadi, si ibunya yang seharusnya terlihat tua, tapi malah justru sebaliknya, tetap terlihat cantik, tetap terlihat muda. Dari proses si Sangkuriang berkelana dari timur kembali lagi ke barat dan ketemu kembali ke desanya sendiri sebenarnya, tapi dia tidak tahu kalau itu ibunya. Dia satu hati, perempuan siapa? Gadis itu ternyata ibunya. Dia satu hati. Dan si ibunya juga tidak tahu kalau itu anaknya. Tapi dalam proses mereka berpacaran, mohon maaf ya adegan agak dewasa, jadi menyisir si cowoknya, si Sangkuriang. Ketika menyisir ada bekas luka yang diyakini bahwa itu adalah anaknya. Serta merta ibunya menolak untuk menjadi istrinya. Ya enggak? Ya. Dia tahu bahwa si laki-laki itu sakti. Makanya dia membuat syarat yang secara logis bagi si Dewi itu, si perempuan tadi, tidak mungkin untuk mengabulkannya. Suruh membuat kapal besar dan membuat telaga dalam waktu 1 malam. Karena dia orang yang sakti, mungkin atau tidak? Mungkin. Menjelang fajar sudah mulai agak kelihatan, mungkin masih gelap, dia meminta petunjuk kepada Yang Kuasa, diberikan cara agar dia tidak jadi menikah dengan anaknya sendiri. Yang dilakukan apa? Ada yang tahu? Nina Bobo, kayak lagi menidurkan anak sedang cerita ya. Gak apa-apa, berarti suara saya begitu indah, sangat merdu. Ya, digelarlah kain yang selama hidupnya dia buat berwarna putih. Jadi kena sinar yang sedikit itu membuat efek seolah-olah mulai fajar atau pagi mulai muncul, mulai terlihat terang. Kemudian dia memukul-mukul, namanya apa ya, nutu ya kalau bahasa kita ya, tapi pakai kayu, seolah-olah pagi sudah, fajar sudah muncul, masyarakat sudah melakukan aktivitas. Nah, makhluk-makhluk gaib atau hal-hal lain yang membantu si Sangkuriang sadar, pasti saya akan berurusan panjang ketika saya gagal. Maka mereka pun kabur. Akhirnya kapalnya tidak jadi, telaganya belum dibuat, baru sekian persen. Dia marah. Nah, kapalnya itu ditendang menjadi tangkuban perahu, kemudian telaganya itu menjadi tempat wisata yang ada di Citarum. Kemudian setelah kemarahannya itu diapresiasikan dengan menendang perahunya, dia pun
berlari mengejar si putri tadi. Nah, si putri tadi dengan kehendak yang kuasa menjadi sebuah bunga ciri khas yang ada di kota Bandung. Kemudian si sang kuryang menghilang di telan bumi masuk ke hutan. Itu ceritanya di salah satu versi yang saya pernah baca. Bisa dimengerti? Saya tanya satu hal. Pelajaran moral apa yang bisa kalian petik? Satu saja dari deskripsi yang saya ceritakan. Ada? Ada? Apa misalnya? Sabar Pak, mikir dulu. Ada lagi? Ini satu. Ada lagi? Apa? Jujur aja yang kamu tahu. Jangan terlalu jujur. Oke. Apa ya? Belum Pak. 1, 2. Di pause.